Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat-sahabatku semuanya, hari ini maaf sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil hikmah dan pelajaran dan juga manfaat di dalamnya. Kita sama-sama belajar ya, karena sampai kapanpun kita adalah belajar di muka bumi ini. Jadi jangan bosan-bosan dan tetap semangat, terus semangat setiap harinya kita belajar berbenah jiwa, berbenah pikiran, dan juga memperbaiki perilaku kita yang masih kurang baik, ya kan? Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, tempatnya salah, hilaf dan dosa, maka kita imbangi dengan perbaikan-perbaikan dan juga kita imbangi dengan berbenah jiwa setiap harinya gitu. Jadi ada kotor, ada juga pembersihan gitu ya, ada pabalatak, ada juga penataan gitu. Artinya jiwa kita yang kita tata, kita bersihkan sehingga kita enteng dalam melaksanakan ibadah-ibadah lahir, ibadah-ibadah batin, dan juga senantiasa membuang penyakit-penyakit batin di dalam jiwa kita gitu ya. Karena memang kalau misalkan kita terus menyepelekan, kita merasa baik-baik saja hati kita, atau merasa kita baik-baik saja perilaku kita, tentu kita tidak akan bisa bermuhasabah diri ataupun bercermin diri apa saja kekurangan kita selama ini, apa saja misalkan keburukan kita selama ini. Kalau kita tidak belajar berbenah, kita menyepelekan, maka perbuatan buruk itu kita tidak akan menganggapnya sesuatu yang buruk lagi. Bahkan kita itu akan merasa itu hal yang biasa. Tapi kan biasanya itu biasa jelek apa biasa baik gitu kan, biasa buruk atau biasa melakukan perbuatan terpuji gitu kan. Walaupun kita berbuat itu tidak ingin dipuji oleh orang lain, tapi alangkah lebih baiknya jika kita memiliki perbuatan yang terpuji itu bisa menjadi contoh untuk orang sekitar ataupun untuk keluarga kita, dan minimal untuk kita istiqomahkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pembenahan jiwa aja setiap harinya. Jadi kita itu perlu berbenah jiwa setiap hari, setiap saat. Kenapa setiap saat? Karena setiap hembusan napas kita itu harus memiliki makna gitu loh. Setiap hembusan napas kita, apakah kita sadar siapakah yang memberikan napas kita ini setiap harinya, setiap saatnya? Itu adalah napas kehidupan, bahwa yang hidup itu adalah siapa yang hidup? Allah lah yang maha hidup. Maka Allah telah memanifestasikan sifatnya, sifat maha hidupnya itu ke dalam ruh kita, ke dalam badan kita, sehingga kita menjadi hidup dan bisa bernafas. Tanpa nafas, tanpa detak jantung, tanpa Allah menitipkan hidupnya kepada kita, apakah kita masih hidup sampai sekarang ini? Nah, ini jadi bahan perenungan ya. Jadi bahwa Allah itu memberikan nafas kehidupan untuk kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, setiap hembusan nafas kita. Minimal kita bersyukur. Kalau kita masih belum bisa mengingat Allah setiap saat, maka bersyukurlah dengan nafas yang Allah berikan kepada kita.
kita bersyukur kita diberikan nafas lega, walaupun misalkan sekarang lagi musim batuk flu yang menghambat nafas, minimal kan kita masih bisa nafas walaupun tersenggal-senggal, walaupun misalkan ada mangpet-mangpet sedikit, tapi itu kita harus kita syukuri. Artinya kita itu diberi ujian sakit ya untuk kita tafakur. Artinya apa? Allah itu sedang mengampuni dosa-dosa kita. Jadi bersyukurlah kita hidup diberikan sakit, diberikan nafas, yaitu napas dalam kesakitan pun itu adalah suatu tanda rahmat Allah kepada kita dan ampunan Allah untuk kita dari dosa-dosa kita. Jadi artinya Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita gitu. Karena tiada seseorang yang diberikan sakit kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu adalah sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi setiap napas yang berhembus dalam hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita belum bisa memandang Allah, belum bisa mengingat Allah dalam setiap hembusan nafas kita, minimal kita mensyukurinya. Bersyukur diberikan hidup, bersyukur diberikan nafas, bersyukur kita nafas tidak menggunakan tabung oksigen seperti orang-orang yang di rumah sakit, ya kan? Coba bayangkan kalau nafas kita sampai dipakaikan bantuan oksigen gitu kan, berapa ratus ribu, berapa juta setiap bulannya, tapi Allah memberikan kita dengan gratis setiap hari. Tapi kita masih banyak yang lalai dalam mengingat Allah ataupun bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat hidup, nikmat nikmat kebaikan, nikmat kenikmatan yang benar-benar nikmat, ataupun nikmat yang bentuk yang berbeda, atau seperti musibah ataupun masalah ataupun ujian. Nah, ketahuilah semua itu adalah nikmat dari Allah, hanya bentuknya saja yang berbeda. Maka kita wajib bersyukur atas semua ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita sering menyadari kesyukuran kita dalam setiap hembusan nafas, maka hidup kita itu akan merasakan kebahagiaan yang hakiki di dalam hati. Karena apa? Karena kita sadar bahwa semua itu hanyalah bentuk ujian dan cobaan untuk Allah melihat, menilai kita gitu, sejauh mana kita itu mampu memandang Allah dalam segala sesuatu, baik itu sesuatu ujian keburukan ataupun kebaikan ya. Maka di sini kita mulai belajar sedikit-sedikit berbenah, mulai menyadari setiap hembusan nafas kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apapun yang Allah berikan kepada kita ya. Jadi apapun masalahnya, apapun ujiannya, jika kita banyak bersyukur, ujian keburukan, ujian musibah, ataupun ujian kenikmatan, ataupun ujian kebaikan, sama senangnya, sama bahagianya di dalam hati selama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, hanya itu saja yang saya sampaikan saat ini karena ada tugas lagi abis ini ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan durasinya agak pendek kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah. Sehat lahir batin is the best.